أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kajian kita tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya menghidupkan malam dengan ibadah. Apa yang dimaksud dengan Qiyamul Lail? Qiyamul Lail wa yutlaqu alaihi tahajjud. Qiyamul Lail yang dimaksud adalah dengan Qiyamul Lail adalah solat tahajud. Yang dimaksud pembahasan Qiyamul Lail adalah solat tahajud. Wa huwa 'inda jumhuril fuqaha, menurut mayoritas ulama fikih, yang dikatakan Qiyamul Lail adalah salatut tata'u fil lail ba'da naum. Solat sunnah pada malam hari yang dilakukan setelah tidur, setelah bangun tidur. Itu yang dikatakan Qiyamul Lail. Menurut mayoritas ulama fikih, yang dikatakan Qiyamul Lail adalah solat malam hari yang dilakukan setelah tidur. Tidur dulu baru solat. Itu dikatakan Qiyamul Lail. Fi ayyi lailatin min layalil am. Pada setiap malam, ya, dalam malam-malam satu tahun. Itu dikatakan Qiyamul Lail. Bagaimana dengan tarawih? Kan enggak tidur kita kalau malam bulan Ramadan. Itu enggak ada tidur. Apakah itu disebut dengan Qiyamul Lail? Kalau tarawih itu khusus hanya di bulan Ramadan, tata caranya yang dilakukan tanpa tidur duluan. Itu bedanya. Keutamaan apa sih keutamaan supaya memotivasi kita semua? Keutamaan Qiyamul Lail ini sangat banyak sekali. Sesungguhnya solat sunnah fi jawfil lail, pada tengah malam, wa tahta janahid dulami fadlan kabiran, di bawah gelapnya gulita malam, itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Wa ajran aziman, dan pahala yang sangat besar, sangat agung. La yustata'u hasruh, tidak sanggup digambarkan, tidak sanggup dibatasi, tidak bisa diceritakan bagaimana besarnya pahala Qiyamul Lail tersebut. Bal ya'jizul khalqu an wasfihi, bahkan lemah makhluk ini, manusia, malaikat, ya, untuk menceritakan bagaimana bentuk pahalanya itu. Fahiya syi'arus salihin wa ahammul khasa'isil muttaqin. Dia adalah ciri-ciri orang yang soleh. Jadi kalau melihat orang soleh pasti Qiyamul Lail. Dan yang paling penting adalah khasa'isul muttaqin, termasuk ciri khas yang tadi syiarnya orang soleh, kemudian ciri khasnya orang muttaqin. Inilah solat pada malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, khatabahullahu ta'ala nabiyahu Muhammad. Allah memberi khitab perintah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Di malam-malam, sebagian malam, maka Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, tahajudlah pada malam tersebut, sunnah bagi engkau. Untuk apa? Agar ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Tuhanmu menempatkan kamu pada tempat yang mahmudah, yang terpuji. Kapan tempat terpuji ini akan diberikan di akhirat? Keutamaannya ini diceritakan, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya, tiada sama daripada min ahlil kitab, orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasara, ya, orang-orang yang mendirikan solat malam, membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, pada pertengahan malam, wa hum yasjudun, mereka sujud, solat tahajud. Untuk ahlul kitab juga demikian. Wa ibadur rahman alladhi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilu qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Termasuk cirinya ibadur rahman, hamba Allah, itu adalah orang yang pada malam hari melakukan sujud dan qiyam, artinya salat tahajud. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi pada surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, dirikan salat malam, ini perintah. Kemudian wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Pada surah Al-Insan, pada malam hari sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah pada malam hari dengan tasbih yang panjang. Kemudian Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman. Ini pada surah Az-Zumar ayat 9. Kemudian pada surah Az-Zariyat ayat 15 dan 17. Kemudian surah As-Sajadah. Banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala tentang solat tahajud. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasulullah SAW ayyu salati afdalu ba'dal maktubah. Kata Abu Hurairah, Nabi ditanya, solat apa yang paling bagus, yang paling baik, yang paling utama setelah solat wajib? Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil lail, solat di tengah malam. Fa ayyusiyamu afdal ba'da Ramadan, puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan? Nabi menjawab, syahrullahul muharram, puasa di bulan Muharram. Kemudian dari Abdullah bin Salam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas abashus salam wa at'imut ta'am wasilur alham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makanan, sedekahkan makanan, sambunglah silaturrahim, dan solatlah di tengah malam. Wan nasu niyam, manusia ketika itu sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Kemudian dari Abi Malik Al-Asy'ari, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bahwasanya di surga itu ada kamar nanti, terlihat zahirnya, luarnya daripada dalamnya, terlihat dalamnya daripada luarnya. Itu disediakan bagi siapa? Liman at'amat ta'am, bagi orang yang sering sedekah makanan. Wa aghsyas salam, sering menebarkan salam kalau jumpa, assalamualaikum. Wa sallal bil lail, dan orang yang solat di tengah malam. Wan nasu niyam, manusia ketika itu lagi tidur. Dari an Amrin bin Habasah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabb
minal abdi fi jawfil lail akhir, sesungguhnya yang paling dekat Tuhan dengan hambanya, Rabb Allah itu dengan hambanya di pertengahan malam, ya, fi jawfil lail, di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullaha fi tilka sa'ah fakun, kalau kamu orang yang sanggup, kalau kamu sanggup di antara orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada jam tersebut, pada waktu tersebut, fakun, maka lakukanlah. Dari Abi Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla, Allah merahmati seorang laki-laki yang malam di tengah malam kemudian dia solat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia bangunkan pasangannya, istrinya, fasallat, kemudian istrinya pun ikut solat malam. Fa idza abad, kalau perempuan tadi istrinya tidak mau bangun, tidak mau solat, nadhaha fi wajhiha ma, kemudian dipercikkan air ke wajah istrinya itu, ya, dipercikkan ke wajah istrinya air. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat, maka Allah memandang dengan rahmah, memberi rahmah kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan, kepada istri-istri yang pada tengah malam dia solat tahajud. Wa iqadat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya, fasalla, dan suaminya pun ikut solat tahajud. Fa in aba, kalau suaminya tadi enggan untuk bangun, dahat fi wajhil ma, kemudian istrinya pun memercikkan air ke wajah suaminya agar terbangun untuk solat malam. Kemudian dari Abi Zar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yuhibbuhumullah fadzakara minhum wa rajulun safara ma'al qaum fartahilu hatta idza kana min akhiril lail waqa'a alaihim al-qura aw nu'as fanazalu fadarabu ru'usahum thumma qama fatatahhara wa shalla rugbatan lillahi 'azza wa jalla wa rugbatan lillahi 'azza wa jalla wa rugbatan fi ma'indah. Allah merahmati laki-laki yang musafir, kemudian ketika dia masuk satu kampung di tengah malam, kemudian dia mulai mengantuk, kemudian dia berhenti, ya, kemudian dia mengambil wudu, kemudian dia solat tahajud di dalam keadaan untuk apa? Rugbatan lillah, rugbatan lillah. Untuk apa? Dia memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak sekali dari Ibnu Umar. Annahu ra'a ru'yan faqassaha, dia bermimpi. Ini Ibnu Umar bermimpi. Kemudian mimpinya tadi diceritakan kepada saudarinya Hafsah. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah. Kemudian Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah. Hafsah istri Rasulullah mimpi tadi. Faqala ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik laki-laki itu Abdullah. Artinya Abdullah ibnu Umar. Lau kana yusalli minal lail, seandainya dia pada malam hari dia solat tahajud. Wa fi lafdhin inna abdallahi rajulun salih lau kana yaktiru salata minal lail. Abdullah itu adalah laki-laki yang soleh kalau dia banyak solat malam. Setelah mendengar itu, setelah mendengar tadi, Ibnu Umar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Setelah itu, falidzalika lam yatruk qiyamal lail ba'da dzalik. Setelah dia dengar sabda Nabi itu, mengatakan apa? Sebaik-baik hamba Abdullah, namanya Abdullah Ibnu Umar, kalau dia solat malam, setelah itu dia tidak pernah meninggalkan solat malam setelah itu. Dari Ummu Salamah juga, istaikada lailatan faqala, bahasanya Nabi bangun pada satu malam, kemudian Nabi bersabda, ya, berkata, subhanallah, madza anzala al-lailah minal fitan, madza anzala minal khada'in, ma yakadu sawahibul hujarat, ya rab ya rubbal kasiyatan fid dunya
ariyatan yaumal qiyamah. Ya. Nabi pada malam hari terbangun, kemudian dia mengatakan subhanallah, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam daripada fitan, daripada fitnah. Kemudian apa yang diturunkan oleh Allah daripada al-khada'in, dari gudang-gudangnya. Siapa yang terbangun, ya, sawahibul hujarat, siapa yang terbangun pada malam ini? Apa kata Nabi terakhirnya? Berapa banyak orang yang berpakaian, ya rubba kasiyah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ariyatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang. Artinya ada apa? Ini juga menyebutkan tentang keutamaan solat malam. Kapan waktu solat malam? Waktu solat malam boleh di awal malam, di pertengahannya, pada akhir malam juga boleh. Bahwasanya dari Anas bin Malik mengatakan, makunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail musalliyan illa ra'ainah. Kami tidak melihat, ya, kita inginkan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu solat kecuali kami lihat, dan kami tidak melihat dia dalam keadaan tidur kecuali kami melihat. Artinya apa? Nabi itu kalau dilihat tidur, ya seperti orang tidur, tapi kalau dia tahajud, ya luar biasa tahajudnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis ini kata Ibnu Hajar, ai inna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil lail wa la yartabu waqtan muayyanan bal bihasbi ma tayassaru lahul qiyam. Nabi itu berbeda tidur dan malamnya. Kadang malam ini dia tidur, malam besok tahajud. Mana yang mungkin atau yang mudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus mana waktu qiyamul lail? Yang paling bagus adalah fi sulusil akhir minal lail, pada 1/3, kalau dibagi 3 dari waktu isya sampai waktu subuh dibagi 3, itu yang paling bagus untuk dilakukan solat qiyamul lail. Karena dalam hadis itu secara zahir seolah-olah Allah turun ke muka bumi, ke langit dunia. Namun hadis itu kalau dimaknai bukan makna turun secara hakikat. Karena dalam hadis dijelaskan, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah itu mustahil untuk bergerak. Jadi itu bukan sifat Allah itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, karena itu tidak layak untuk sifat Allah. Jadi Allah tidak perlu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya, ya, pada malam diistijabahkan doa pada malam hari. Maka yang paling afdal di sini disebutkan, yang paling afdal adalah solatnya Nabi Daud alaihi salam. Dalam hadis disebutkan apa? Inna ahabbas siyam ilallahi siyamu Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah, tata cara puasa, ya, selain bulan Ramadan, puasa sunnah, adalah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus salah ilallahi azza wa jal, salat malam qiyamul lail yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana cara salatnya Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail, dia tidur, ya, setengah malam, pertengah malam. Kemudian wa yaqumu thulutsahu, kemudian dia salat pada 1/3 malamnya. Kemudian wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi. Wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman, dan dia puasa satu hari dan besok buka. Jadi tata cara Nabi Daud alaihi salam, kayak kita ini habis solat isya nanti tidur. Setelah tidur nanti bangun 1/3 malamnya jam 12. Jam 12 tahajud dia di situ.
kemudian tidur setelah tahajud lagi, baru bangun menjelang subuhnya lagi. Itu tata cara Nabi Daud. Ketika kita lihat penjelasan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara ini untuk mengatasi kita mengantuk. Kalau kita misalnya dari jam 3 langsung subuh, nanti kerja nggak sanggup pada pagi hari, mengantuk. Tapi tata cara Nabi Daud ini paling bagus. Maka memang makruh hukumnya setelah salat isya itu kita ngobrol, melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya untuk dunia dan akhirat kita. Maka sebagusnya memang kita latih setelah salat isya jam 9 dah tidur. Jam 1 nanti bangun. Jam 1 tahajud 1 jam. Tidak disebutkan berapa rakaat jumlah solat qiyamul lail Nabi Daud ini, tidak disebutkan. Tapi diceritakan nanti jam 12 atau jam 1 bangun dia qiyamul lail sampai jam 2. Atau dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian dia tidur lagi. Jam 4 bangun lagi. Bisa solat tahajud lagi, kemudian sampai subuh. Ya. Kalau mau tidur lagi nanti setelah solat subuh 1,5 jam setelah terbit matahari, silakan solat duha atau solat isyraq, kemudian baru tidur. Jangan tidur sebelum terbit matahari. Jadi kalau ulama dulu walaupun dia begadang semalaman, dia enggak tidur, dari solat isya tidak tidur, kemudian sampai solat subuh sangat mengantuk sekali. Mereka keliling dulu itu, tunggu terbit matahari. Setelah terbit matahari baru mereka tidur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tata cara terbaik itu adalah solat qiyamul lailnya Nabi Daud alaihi salam. Kalau mau dipraktekkan dipersilakan. Bagaimana caranya adab qiyamul lail, ya? Adab qiyamul lail yang pertama, barang siapa yang Allah lapangkan dadanya, kemudian dia ingin qiyamul lail dan niat, maka disunahkan memperhatikan adab-adab seperti berikut. Yang pertama, persiapan adabnya al-isti'dad bima yu'inu 'alal qiyam. Persiapan supaya membantu dia untuk bangun di tengah malam tadi. Yang pertama, naumul qailulah fi dhahirah in tayassara. Tidur qailulah. Tidur qailulah itu kalau di pesantren hafiz Quran itu juga untuk menguatkan hafalan. Tidurnya kalau sekarang itu jam 11 sampai jam 12 siang. Itu tidur qailulah, tidur yang terbaik. Maka kan ada hadis Nabi, tidur sianglah, sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Kalau malam mungkin tidur setannya, ya. Tapi kalau siang tidur qailulah tidak pernah. Jadi kalau kita mau tahajud, kalau memungkinkan dipersilakan nanti tidur menjelang sholat zuhur, tidur qailulah. Kalau dapat setengah jam ya setengah jam. Kalau bisa 1 jam 1 jam. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkus sahri fi ghairi ya maslahati syari'iyah. Meninggalkan begadang malam yang tidak ada maslahahnya, yang tidak ada manfaatnya untuk secara syariat, ya, baik untuk dunia dan akhirat kita enggak ada manfaatnya, silakan tidur. Dilarang begadang karena orang begadang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, al-aula liman ghalabahul kas, bagi orang yang memang ya memiliki sifat malas, wal lail wal mail lid da'at wa tarf, dan condong kepada untuk meninggalkannya. Supaya apa? Bagi orang yang sulit bangun, malas ada badannya, dan condong bermalas-malasan, apa yang harus dilakukan? Alla yubaliga fi hashwil firash, supaya tidak tidur di kasur yang empuk. Ya, bagi orang yang payah bangun. Ini trik yang ketiga. Ini disebutkan ini.
Kenapa? Li'annahu sababun li kasratin naum wal ghuflah wal syaghal anil muhammal khairat. Jadi Nabi itu enggak pernah tidur. Nabi di sini disebutkan firash Nabi, kasur Nabi itu dari khashnan, dari pelepah kurma, dari anyaman daun kurma. Bahwa kata Umar, qal dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ke kamar Rasulullah, wa huwa muztaji'un, dia lagi berbaring, ala hasir, fajalastu, ya. Dia berbaring di tempat tidurnya. Kemudian saya duduk, kata Umar bin Khattab, fa adana alaihi izarahu wa laysa alaihi ghairuh. Maka saya dekat dengannya. Kemudian Umar yang dekat. Fa idzal hasir qad athara fi janbihi. Nabi itu ketika terlihat, ya, terlihatlah di perutnya, kata Umar bin Khattab, bekas hasir, bekas tempat tidurnya tadi, bekas daun kurma tempat tidurnya. Jadi kalau kita orang yang payah bangun, maka untuk itu ada niat untuk bangun, maka jangan sediakan kamarnya untuk yang nyaman sekali untuk tidur. Apa, AC-nya terlalu dingin, ini payah bangun, terlalu dingin enak kali tidur. Kemudian kasurnya terlalu empuk, silakan beli kasur Palembang pun jangan, diganti pakai tikar aja kalau mau bangun malam. Kecuali memang orang yang mudah bangun malam, ada sebagian mudah sekali untuk bangun. Yang kedua, tata caranya tadi, yang pertama itu untuk persiapan ada 3 tata caranya. Yang kedua, berniat inda naumihi al-qiyam, ketika bertidur dah pasang niat, ya Allah bangunkan saya pada malam ini. Dari Abi Darda bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ata ila firashihi wa huwa yanwa yaquma fa shalla fa yusalli min al-lail falaghabathu 'ainuhu hatta yasbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Darda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya kemudian dia berniat, ya Allah saya mau qiyamul lail pada malam ini, faghalabathu ainuh, kemudian mata dia mengalahkannya, dia ingat benar, tertidur dia. Kapan? Hingga subuh hari, dah bangun dah subuh, dah azan, kutiba lahu ma nawa, ditulis baginya sesuai dengan yang dia niatkan tadi. Tulis qiyamul lail. Wa kana naumuhu, dan adalah tidurnya tadi sadaqatan, sedekah untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, dapat sedekah dari Allah, dapat pahala lagi dengan niat. Yang ketiga, ayana ma'ala wudu, dia tidur dalam keadaan berwudu, wudu dulu, ya. Sebelum tidur wudu dulu supaya dibangunkan oleh malaikat. Yang keempat, ayanama ala syakkihil aiman, berbaring dengan lambung kanan, di lambung kanan tidurnya. Diceritakan dari Hafsah, istri Nabi, qalat, dia berkata, kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidurnya, idza akhadha madji'ahu ja'ala yadahu al-yumna tahta khaddihil aiman. Ketika Nabi itu ingin berbaring, dia letakkanlah yadahul yumna, tangan kanannya ini, tahta khaddihil aiman, di bawah pipinya seperti ini, yang kanannya. Fal naum ala syakkil aiman huwal fitratu kama sayati fi hadis Al-Bara' bin Azib, bahwa tidur dengan lambung kanan seperti ini adalah tidur, ya, tidurnya fitrah. Fitrah apa? Dalam keadaan suci. Kalau meninggal insyaallah dalam keadaan fitrah. Ini ada faedahnya, kata ulama ini. Tidurnya Nabi di lambung kanannya ada rahasia yang
ya, yang lembut. Apa rahasianya? Kalau seseorang tidur di sebelah kirinya, istaqalla nauman, kemudian dia akan berat, nyenyak tidurnya, susah bangunnya. Li'annahu la yakunu fi da'ati wa istirahah. Kemudian karena sebelah kiri ini adalah tempatnya jantung, dia akan nyenyak tidurnya, payah bangunnya. Tetapi kalau dia tidur dengan sebelah kanan, maka akan wala yastaghri fi naum, maka tidak akan nyenyak tidurnya. Liqalqi qalb, karena jantung tadi ya lebih mudah, lebih lancar. Kemudian wa talabuhu mustaqir wa mailuhu ilaih, dan ini menurut dokter juga, orang yang tidur dengan lambung kirinya itu likalamir rahah wa taibil manam, karena sempurnanya dia istirahat dan sempurnanya dia tidur kalau dia tidur dengan sebelah kiri. Itu perbedaan menurut ulama dan menurut dokter. Jadi kalau kita mau, salah satunya juga mau bangun di tengah malam, tata caranya juga dengan lambung kanan. Yang keempat, tidurnya lambung kanan. Yang kelima, fa in khafa an la yastayqadha liqiyamin, ya, autir qabla li ayyanam. Kalau seorang ditakutkan tidak bangun untuk qiyamul lail, maka dia witir dulu sebelum tidur. Witir dulu, supaya nanti takut kalau kesubuhan dia dah dapat witir. Karena qiyamul lail itu harus tidur. Tapi kalau witir boleh tidak tidur. Itu tata caranya, witir dulu. Yang kelima. Kemudian yang keenam, ayyadhkurallah ta'ala inda naumih, berzikir ketika hendak tidur. Zikirnya banyak sekali ini. Salah satunya kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima. Nabi itu kalau mau pergi ke tempat tidurnya, dia pulkan gini tangannya seperti orang berdoa, kemudian ditiupkan ke telapak tangan ini, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian yamsah bihima mastata'a min jasadihi, kemudian dia usap mana yang memungkinkan untuk diusap seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita mungkin gini, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq mau sekali silakan, mau 3 kali silakan. Qul a'udzu birabbin nas mau sekali, mau 3 kali silakan. Yang penting al-ikhlas tidak boleh kurang dari 3 kali. Kemudian tiupkan ke telapak tangan gini. Kemudian usapkan muka, kepala, pundak begini, tangan. Usapkan badan, kemudian punggung begini sampai ke ujung kaki ini, sampai ke telapak kaki, selesai. Ini salah satunya juga untuk meruqyah diri sendiri ini. Artinya perlindungan dari syaitan, dari sihir dan sebagainya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi juga membaca ayat kursi. Barang siapa yang baca ayat kursi, ya, la yadalu alaika minallahi hafid, Allah itu selalu menjaganya, ya, dan sekali-kali tidak akan didekati oleh syaitan hingga subuh hari. Ini yang ngasih tahu kepada Abu Hurairah syaitan sendiri. Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadhub wa huwa kadhub wa dzaka syaitan. Kamu benar Abu Hurairah, dia bohong, itulah setan. Yang dia sampaikan tadi benar, ya, tentang ayat Qur'an. Jadi setan buka rahasia sendiri.
kepada Abu Hurairah, baca ayat kursi katanya, setan tidak akan mampu dekat. Kemudian juga dari Naufal Asja'i, qala li Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah berpesan, berkata kepadaku, Iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatiminiha fa innaha bara'atu minasy. Kemudian tidurlah, sesungguhnya kamu akan terbebas dari syirik, perbuatan syirik. Ya, ini hadis yang nomor 5 ini disahihkan oleh Albani, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Musnad Imam Ahmad. Ya, ini hadis kalau mau baca surah Al-Kafirun. Banyak. Kemudian yang ketujuh, ayam saha naum ala wajhi idza istakadha Allah wa ta'ala. Kemudian ketika dia bangun, ya, dia mengusap mukanya, kemudian dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah, kemudian berwudu, kemudian ke-8 bersiwak kalau ingin tahajud. Yang ke-9, ketika bangun ini tahajud yang pertama itu takhfif, jangan berat. Tahajud 2 rakaat yang pertama, misalnya bapak mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, mau 200 rakaat, mau 1000 rakaat, silakan. Tapi yang pertama harus diingat ringan dulu. Ringan, yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Selanjutnya mau panjang-panjang silakan. Buka dulu yang takhfif, yang ringan. Yang ke-10, kemudian setelah ayastaftah salat bil lail ba'da takbir, doa iftitahnya Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna. Jadi ini doa qiyamul lailnya. Kemudian ini banyak sampai 14, ya, tata cara adabnya. Kemudian kita masuk pada poinnya, apakah qiyamul lail itu 11? Berapa jumlah rakaat qiyamul lail? Jumlah rakaat qiyamul lail. Jumlah rakaatnya, yang pertama sunnah, ini ya, tidak wajib, perhatikan kalimatnya. Sunnah tidak lebih daripada jumlah rakaat qiyamul lail daripada 11 rakaat atau 13 rakaat. Ini yang dipilih Nabi untuk diri pribadinya. Sunnah, bukan wajib. Jadi ada memang yang menganggap wajib 11. Yang selain 11 salah. Ada yang pendapat demikian. Ada. Saya dulu pernah ngaji juga dengan orang yang paham demikian. Waktu di Mesir ngaji sama beliau, pakai celana nggak boleh ngaji sama beliau. Harus pakai baju jubah begini. Dia bilang, intalik ya Abu Bakr, intalik bantalun. Celana panjang itu bahasa Arabnya bantalun. Intalik, suruh talaknya, ya. Talak itu celana kamu itu, katanya. Talak 3. Kalau pergi ngaji sama saya, intalik bantalun talak salasah, ya. Kalau nggak ngaji sama saya silakan, jangan pakai ini. Ngaji sama saya jangan pakai celana, katanya. Jadi sampai pada qiyamul lail, dia bilang solat tarawih dan selain tarawih itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Karena hadisnya Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi saya tanya, bagaimana yang di Mekah 23 rakaat, kemudian dia marah, dia diam, tidak menjawab apa. Ya. Kemudian ini yang pertama. An-Masruq qal, Masruq berkata kepada Aisyah, bertanya, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dari salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat,
Nabi salat malam kata Aisyah itu sab'un wa tis'un, 7, 9 dan 11 rakaat. Selain rakaat 2 rakaat solat fajar. Abu Salamah juga bertanya kepada Aisyah bin Abdurrahman. Faqalat, Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yadidu fi Ramadan wala ghairihi ila 11 rakaat. Kata Aisyah, Nabi itu baik di bulan Ramadan wala ghairihi, dan selain bulan Ramadan juga tidak lebih daripada 11 rakaat solatnya. Solatnya yusalli arba'an, solat 4 rakaat Kemudian jangan kau tanyakan an husnihinna, bagaimana bagusnya, wa tulihinna, dan panjangnya solatnya. Summa yusalli arba'an, kemudian Nabi solat 4 rakaat. Kemudian jangan tanya an husnihinna wa tulihinna, jangan lihat bagaimana bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli salasan, ini yang menjadi hadis orang yang solat malam 4 jadi 3 rakaat. 4 dan 3 rakaat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, boleh enggak lebih dari 11 rakaat? Ini dengarkan baik-baik jawabannya. Fa innal jamahira, sesungguhnya mayoritas ulama, mayoritas minas salaf, dari ulama salaf. Siapa ulama salaf? Sahabat. Salaf itu dari 100 sampai 300 itu salaf, sampai 300 hijrah. Dari 300 hijrah sampai 500 itu disebut dengan khalaf. Apa katanya? Fa innal jamahira, sesungguhnya jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, ala jawazi ziyadati ala hadad, mengatakan boleh menambah dari 11 rakaat tadi. Ma'a qaulihim bi annahul mustahab, beserta kata mereka itu disunnahkan. Walidha qala al-qadhi'iyat, oleh karena itu qadhi'iyat berkata, wala khilafun annahu laysa fi dhalika haddin la yudadu alaihi wa la yanqus minhu, wa anna salatal layl min at-ta'at allati kullama dada fiha dada al-ajr, wa innamal khilaf fi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ikhtarahu li nafsihi wallahu a'lam. Tidak ada perbedaan pendapat, kata qadhi'iyat di sini, bahwasanya solat malam itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Maka Imam Ahmad itu qiyamul lailnya sampai 200 rakaat. Setelah dicambuk belakangnya itu, udah umur 60 ke atas, baru dia kurang jadi 150 rakaat satu malamnya. Jadi luar biasa salatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian hadis-hadis yang mengatakan tidak ada batasannya itu apa? Dalilnya, salat malam itu kata Aisyah 2 rakaat. Kalau kamu takutkan subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Kemudian hadis seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat? Kata Nabi, mau apa kau kiamat? Saya mau mendapatkan syafaat darimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada laki-laki tersebut? A'inni ala nafsika bi kasrati sujud, bantu saya terhadap dirimu untuk memperbanyak sujud. Kemudian hadis-hadis yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian qada'ul qiyamul lail, disunnahkan bagi orang yang tertinggal qiyamul lailnya karena sakit, karena tertidur atau yang lain-lain, boleh mengqadanya pada siang hari sebelum solat zuhur. Bapak sudah rajin tahajud, tiba-tiba malam tadi tertidur, subuh bangun sebelum zuhur, dari duha, waktu duha itu silakan qadha qiyamul lailnya, boleh. Kemudian juga lagi sakit kali gigi, enggak bisa bangun,
kepala yang sakit, setelah subuh sembuh, silakan. Ya, karena waktu dah habis. Kalau ada pertanyaan, ya, padahal masih panjang lagi pembahasannya. InsyaAllah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi cukup di sini. Mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.